Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat belajar ya di saat pandemi ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan KI dan KD pembelajaran kita pagi hari ini. Adapun KI-nya, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan. Adapun KD-nya, yang pertama menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Yang kedua, menjawab tugas yang sudah diberikan tentang pemahaman materi pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan serta dampaknya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan dampak pencemaran lingkungan. Yang kelima, peserta didik dapat membuat gagasan tentang bagaimana cara mengatasi dan menanggulangi pencemaran air, tanah, dan udara. Baiklah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini tentang pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan kondisi tentunya di mana melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Apa itu polutan? Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup pada makhluk hidup. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Lalu, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah, yang keempat pencemaran suara atau kebisingan. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat rusaknya ekosistem di perairan, yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air yang pertama yaitu yang dihasilkan oleh limbah industri. Yang kedua, limbah rumah tangga dari sampah anorganik dari barang-barang bekas rumah tangga. Kemudian, sampah organik yang dihasilkan dari sayur-sayur bekas. Yang ketiga yaitu limbah pertanian. Dampak pencemaran air, yang pertama, media penyebaran penyakit. Yang kedua, peningkatan alga dan eceng gondok. Yang ketiga, menurunkan kadar oksigen dalam air, mengganggu organisme di perairan. 4. Mengganggu pernapasan, bau yang menyengat.
Adapun cara menanggulangi pencemaran air, yang pertama yaitu membuat kolam stabilisasi untuk limbah industri. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya agar air tidak tercemar. Yang kedua, macam-macam pencemaran lingkungan yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, atau penyebab pencemaran udara. Ada dua aktivitas, yang pertama aktivitas alam, yang kedua aktivitas manusia. Yang pertama yaitu aktivitas alam, contohnya bencana alam, di mana ledakan dihasilkan oleh gunung bisa membuat abu, kemudian abu tersebut bisa mencemari pencemaran udara. Selanjutnya, kebakaran hutan, di mana cuaca yang ekstrim panas yang berlebihan bisa membuat hutan terbakar dengan sendirinya. Yang kedua, aktivitas manusia, contohnya membakar sampah, di mana polutan akan melebihi ambang batas. Kemudian contoh dari aktivitas manusia yaitu asap kendaraan, baik itu kendaraan bermobil maupun kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu pabrik karet, di mana pabrik karet menghasilkan bau yang bisa melebihi ambang batas, kemudian bisa mencemari pencemaran udara. Kemudian contohnya kebakaran hutan akibat ulah manusia. Asap yang ditimbulkannya akan melebihi ambang batas dan bisa membuat polutan. Adapun dampak pencemaran udara, yang pertama, media penyebaran penyakit. Yang kedua, bagi tumbuhan, tidak sehatnya tumbuhan lagi kemudian layu. Yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Yang keempat, rusaknya lapisan ozon. Kemudian, adapun cara menanggulangi pencemaran udara. Salah satu contohnya yaitu menanam pohon agar udara terasa lebih segar. Kemudian tindakan pencegahan dapat pula dilakukan dengan mengganti alat-alat rumah tangga atau bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah pencemaran yang biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, atau air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat, atau illegal dumping yang bisa menyebabkan pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, limbah pertanian. Kemudian, ada dampak pencemaran tanah. Yang pertama, pertanian seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Yang kedua, penyumbatan air. Yang ketiga, dampak dari pencemaran tanah yaitu terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan erosi. Adapun cara penanggulangan pencemaran tanah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak membakar sampah di tanah secara sembarangan. Yang keempat, pencemaran suara atau kebisingan. Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia.
Penyebab pencemaran suara, salah satu contohnya yaitu kendaraan motor. Yang kedua yaitu kendaraan mobil. Yang ketiga yaitu pesawat. Adapun dampak pencemaran suara atau kebisingan, yang pertama susah tidur, yang kedua gangguan kesehatan, yang ketiga gangguan pendengaran, yang keempat jantung berdebar. Cara menanggulangi pencemaran suara atau kebisingan, yang pertama, menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan lingkungan. Yang kedua, menjauhkan mesin yang berbising dari kamar tidur atau area tenang. Yang ketiga, habiskan waktu jauh dari kebisingan atau kehaduan. Yang keempat, gunakan sumbatan telinga kalau dalam berada di area yang berisik. Yang lima, penggunaan alat peredam suara. Jika kita sering menumpukan sampah dan tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka terjadinya suatu pencemaran lingkungan. Maukah kalian melihat bumi ini kotor dan selalu bersedih? Coba kalian perhatikan bumi sedang bersedih melihat dirinya kotor dan dipenuhi dengan sampah dan lingkungan yang tidak sehat dan disebabkan oleh ulah manusia. Jika kalian tidak mau melihat bumi bersedih, ayo kita jaga lingkungan selalu bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Baiklah, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai materi tentang pencemaran lingkungan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran. Tetap semangat belajar anak-anak hebat.